Satu, apakah bahagia di dunia menandakan bahagia nanti di akhirat? Yang kedua, di Al-Quran berada beberapa kali disebut, wahai jiwa yang tenang. Jika kita memiliki jiwa yang tenang, akankah kita mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut nanti? Terus yang ketiga, apakah inner peace, kedamaiannya nisbi? Apakah qanaah per individu berbeda satu sama yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bahagia di dunia menandakan bahagia nanti di akhirat? Maka tadi sudah sempat kita singgung bahwa orang yang bahagia di dunia belum tentu bahagia di akhirat. Tapi orang yang bahagia di akhirat pasti dia akan bahagia di dunia. Kenapa? Karena ukuran bahagia terbaik itu bukan semata-mata di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kesenangan yang memperdaya. Tapi bagaimana kehidupan akhirat adalah merupakan kesenangan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Nah, cuman kalau begitu lalu bagaimana memaknai bahagia dunia dan bahagia akhirat? Maka kata kunci yang mendasari dari orang bahagia itu adalah ketika dia punya iman. Dia punya iman. Kalau dia nggak punya iman, bahagia dunia nih, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan apa yang menjadi atribut dunianya, belum tentu akan membawanya kepada Allah. Tapi kalau orang yang bahagia di akhiratnya karena dengan iman, maka efek bahagianya di dunia adalah dia akan lakukan di dalam rangka untuk memperoleh bahagia di akhirat tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Artinya gini, kalau dia bahagia dunia ansih, itu belum menjamin dia bahagia di akhirat. Karena bisa jadi orang bahagia di dunia itu ya karena Allah kasih. Dan ada orang yang seperti itu Allah kasih, bahkan dia nggak sholat, bahkan dia melakukan kemaksiatan. Ini namanya istidraj. Ini namanya istidraj. Dibiarkan lalai sampai kemudian satu waktu Allah kemudian lemparkan dia ke nerakanya Allah dalam kehinaan. Tapi kalau orang yang dia punya iman, bahagia yang dia tuju bukan yang di dunia, tapi yang ada di akhirat. Sehingga ketika dia tuju akhiratnya, maka dunianya Allah kasih bahagia. Dan bahagia di dunianya bagi versi orang beriman itu adalah bonus. Bukan achievement, bonus. Tapi kalau orang yang nggak beriman, bahagia dunia, achievement. Achievement. Makanya kenapa dalam doa itu, salah satu yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Nah, di dalam doa sapu jagat ini, insya Allah di tayangan YouTube dari Masjid At-Thahir pernah kami bahas 7 indikator orang bahagia dunia versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana orang yang bahagia dunia itu efeknya punya bahagia akhirat. Di antaranya qalbun syakir, hatinya selalu bersyukur. Kemudian azwajun salih ataupun pasangan yang solih au solihah. Yang ketiga, auladun abrar. Yang ketiga adalah anak-anak yang baik. Yang keempat, albi'atus salih. Komunitas atau lingkungan yang baik. Tetangga yang baik. Kemudian, tafaqquh fid din. Dia mau memahami agama. Dia mau datang ke pengajian. Kemudian, al-malul halal. Dia punya harta yang halal. Dan yang ketujuh adalah bagaimana dia memiliki umuril barokah, umur yang barokah. Nah, jadi ini yang disebut bahagia dunia menurut versi Abdullah ibnu Abbas, dan ini nggak main-main. Nah, kalau yang dimaksud bahagia dunianya adalah sebagaimana
Yang disebutkan Ibnu Abbas, insya Allah itu adalah one of ways yang mendapatkan happiness in akhirat. Nah, jadi bahagia di dunia belum tentu menandakan bahagia di akhirat. Tapi orang yang menjadikan orientasi bahagianya di akhirat, maka Allah akan izinkan mendapatkan bonus bahagianya di dunia. Tadi dalilnya surat An-Nahl ayat 97. Kalau dia beramal soleh dengan landasan iman, siapapun dia, laki ataupun perempuan, maka Allah berikan kebahagiaan hidup dunia, hayatan thayyibah, kehidupan baik di dunia. Tapi walana jaziyannahum, ya, dan Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang diperolehnya di dunia. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah di Al-Quran beberapa kali disebut wahai jiwa yang tenang. Jika kita punya jiwa yang tenang, akankah kita mendapatkan kemudahan saat sakaratul maut? Ya, tadi sudah kami jawab. Karena orang kalau sudah dapat jiwa yang tenang, maka episode wafatnya itu bahasanya ruhnya akan dicabut pelan-pelan. Berbeda dengan orang yang fajir, orang yang berbuat dosa, yang senang bermaksiat kepada Allah. Malaikat maut itu mencabut nyawanya itu dibetot ya, kalau bahasa orang Betawi. Ditarik dari kaki, ada yang ditarik dari tangan, ada yang ditarik dari leher. Bagi orang yang beriman, ya ayatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walaupun ini masih sakit, tapi diambil pelan-pelan oleh malaikat maut. Sehingga orang yang jiwanya tenang, naik sampai terakhir sampai di atas lehernya, sampai kemudian menetap apa untuk menutup tersenyum. Nah, kita merindukan kondisi itu. Ketika jiwa kita tenang, bagian dari nafsu mutmainnah, insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut. Insya Allah. Yang berikutnya, apakah inner peace atau kedamaian sifatnya nisbi? Tergantung kita melihatnya bagaimana. Karena orang yang memiliki kedamaian itu nyata. Contohnya siapa? Generasi sahabat Rasulullah, termasuk Rasulullah sendiri. Ketika tadi, salah satunya dia menerima saja, qanaah gitu ya. Bersyukur, merasa cukup. Sayyidina Ali, ketika doanya dikabul oleh Allah, dia bilang senang. Tapi kalau doanya tidak dikabulkan Allah, dia lebih senang. Kenapa? Karena kalau yang doa pertama itu adalah keinginanku, tapi yang belum dikabulkan itu adalah keinginan Allah. Dan keinginan Allah pasti lebih baik daripada keinginan. Maka akhirnya kedamaian itu menjadi sesuatu yang nyata. Itu terpancar dari pandangannya, dari sikapnya, dari perilakunya. Ketika ngobrol bisa menenangkan orang lain, bisa membuat teduh orang yang melihatnya. Dan apakah qanaah per individu berbeda satu sama yang lain? Jelas. Tiap orang, jangankan qanaah, level iman aja beda-beda. Tapi upaya kita adalah melakukan yang terbaik semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Termasuk qanaah kita tadi, semampu kita qanaah di mana? Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah, maka kita akan dicatatkan sebagai hamba Allah yang berupaya berproses melakukan yang terbaik.